Kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita, membuat kita mengagumi Dia sebagai Allah yang dahsyat, yang hebat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kau firmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kau panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini, kaki babi. Saudaraku, beberapa daerah di Toraja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi tokoh agama dan tokoh-tokoh penting lain di daerah tersebut. Salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para tokoh diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak, dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri.
Penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para tokoh untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang. Saudara, melalui Keluaran 23 ayat 1-13, kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan dikhususkan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan. Mereka harus berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, rela menolong semua orang, bahkan musuh sekalipun, serta penuh kasih bagi kaum yang lemah. Integritas yang ditegaskan dalam perikop ini tidak membenarkan sikap pembiaran dan sifat acuh tak acuh pada pergumulan orang lain. Mereka, saudara, dituntut untuk berintegritas sesuai sifat Tuhan yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang. Saudara, firman Tuhan ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegritas sebagai umat Tuhan. Integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur, adil, dan mengasihi semua orang, serta sesama ciptaan. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia pemimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri. Karena itu, ia harus benar, berlaku adil, dan menegakkan kebenaran bagi semua yang dipimpinnya. Saudara, demikianlah Tuhan sebagai pencipta. Ia tetap konsisten mengasihi dan memelihara seluruh ciptaannya. Ya, Dia mengasihi ciptaannya dengan keadilannya dan mengasihi siapapun dengan caranya yang hebat untuk terus melindungi kita semua. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Engkau menginginkan agar kehidupan kami benar-benar memperlihatkan kehidupan yang sungguh-sungguh dapat menjadi teladan. Hidup dalam kebenaran, keadilan, dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Karena Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami memegang teguh, memperlakukan dengan baik, menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia. Padamu Tuhan kami berserah diri. Kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami bersama keluarga kami. Dan kami percaya kasih, berkat, anugerah, damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Karena itu Engkau memberkati anak-anak kami, biar mereka terus bertumbuh dengan sehat, mereka terus memperoleh masa depan yang indah, pendidikan yang baik. Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut dan setia hanya pada Tuhan, dan menjaga diri dengan baik. Pertolongan Tuhan akan nyata membuat mereka menjadi anak kebanggaan kami. Pekerjaan kami berkati Tuhan. Biar kami mengerjakannya dengan benar, adil, dan jujur. Sehingga kami melakukannya sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami. Usia indah Tuhan karuniakan dengan kesehatan yang baik, dengan pikiran yang tenang, dan juga terus bergembira di dalam Kristus. Tuhan pelihara mereka. Demikian juga untuk semua saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan renungan harian ini. Terus rindu untuk dijamah oleh firman-Mu. Buka hati mereka Tuhan. Biar firman-Mu mengambil bagian utama dalam hidup kami. Dan semua yang mendengarkannya terberkati. Bahkan hidupnya Tuhan jamah untuk memperoleh kasih dan kemurahan-Mu, sehingga dalam segala perkara hidup
dalam pergumulan kami, di situ Tuhan bersama dengan kami. Bapa, Engkau tahu kami semua, dalam sukacita kami Engkau sempurnakan. Dalam berbagai beban hidup yang sakit, jamahlah Tuhan dan sembuhkan. Yang berduka hapus air mata mereka dan beri penghiburan yang sejati. Dalam beban hidup, di mana masalah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, topang kami Tuhan, agar kami melewatinya dengan baik dalam kasih-Mu. Dan Engkau memberkati untuk para pelayan-Mu yang setia melayani, biar mereka terus melayani Engkau, nama Tuhan dimuliakan, dan Engkau memberkati bangsa kami, biar pemerintah kami tegar menegakkan kebenaran keadilan-Mu. Engkau mengasihi kami semua. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus. Kami memperoleh ketenangan dan semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih. Ini kami yang berseru, berdoa, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan, kita tetap setia mendengarkan renungan harian ini. Selalulah merindukan firman Tuhan, karena firman ini akan terus memberikan petunjuk arah yang benar di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.